Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Alifa Farhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Tinjauan Sistem Pemeringkatan Bangunan Hijau di India dengan Analytical Hierarchy Process atau AHP pada berbagai parameter. Jurnal ini karya Ratna Dingra pada tahun 2023. Untuk table of content-nya sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction, metodologi, parameter, result and discussion, proposed framework, dan summary. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan sendiri sangat penting bagi kelangsungan hidup planet ini. Industri konstruksi di India muncul dan berkembang dengan cepat dan telah memahami situasi yang serius. Dan untuk menyelamatkan lingkungan, telah muncul dengan solusi inovatif untuk mengembangkan bangunan hijau atau konstruksi berkelanjutan. Dalam makalah ini, dua sistem peringkat yang berbeda, yaitu sistem peringkat Griha dan sistem peringkat bangunan baru hijau atau IGBC, di India dipelajari. Ukuran sampel adalah 40 profesional konstruksi yang bekerja pada proyek bangunan hijau. Data tersebut menjadi sasaran analisis yang sesuai dan metode AHP diterapkan. Berdasarkan temuan penelitian, strategi untuk menjadi ramah lingkungan telah disarankan untuk sistem peringkat IGBC dan GRIHA yang berfungsi sebagai alat ukur siap pakai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen konstruksi. Oleh karena itu, dengan mengingat pandangan di atas, makalah penelitian ini yaitu tinjauan sistem peringkat bangunan hijau India dengan menggunakan proses hierarki analitik atau AHP menjadi sangat penting. Studi penelitian ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memberdayakan para profesional konstruksi untuk membuat analisis yang luas tentang konsep bangunan hijau dan membangun secara berkelanjutan di India. Kemudian untuk kebutuhan penelitian ini, yang pertama adalah green building, yaitu konsep bangunan hijau secara umum memadukan banyak kepentingan dan aspek keberlanjutan yang menekankan pengurangan dampak lingkungan melalui pendekatan holistik terhadap penggunaan lahan dan bangunan serta strategi konstruksi. Yang kedua adalah sustainable infrastructure, yaitu dalam setiap proses desain bangunan, arsitek, insinyur, dan klien membuat keputusan akhir untuk proyek bangunan. Desain bangunan harus mengatasi sejumlah masalah secara bersamaan, salah satunya adalah keberlanjutan. Kemudian yang terakhir adalah Green Building Guideline, yaitu memastikan bahwa sistem sertifikasi bangunan hijau membantu dalam memberikan panduan yang tepat kepada perancang yang ingin merancang bangunan hijau dan membuat prosesnya lebih mudah dipahami. Juga sebagai analisis mendalam tentang konsep bangunan hijau dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Kemudian adalah metodologi pada paper ini, yaitu untuk mencapai Green Building Guideline ada dua rating system yaitu IGBC dan GRIHA. Kemudian digunakan 40 profesional konstruksi yaitu terdiri dari 16 konsultan bangunan hijau dan 24 kontraktor. Kemudian di sini membahas 5 aspek yaitu role and demands of kontraktor atau peran kontraktor, kemudian eh, planning required atau kebutuhan perencanaan, kemudian kebutuhan waktu, kemudahan operasi, dan kepentingan di dalam proyek. Kemudian dari 5 faktor tersebut digunakan AHP sebagai analisa datanya. Kemudian apa sih AHP sendiri? AHP sendiri di sini adalah analisis data yang dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Satie pada tahun 1970. AHP merupakan suatu teknik yang terstruktur untuk mengorganisasikan dan menganalisis keputusan yang kompleks. Dengan kata lain, ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan multikriteria yang berbasis pada matematika dan psikologi. Ini membantu para pengambil keputusan dalam memahami masalah dan memilih alternatif yang paling sesuai. Singkatnya, ini adalah metode untuk memperoleh skala rasio dari perbandingan berpasangan. Teknik ini berfungsi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang rumit. Ini juga membantu dalam penetapan prioritas dan mencapai keputusan terbaik. Teknik ini dipilih untuk analisis data karena merupakan proses pengambilan keputusan multikriteria dan berdasarkan tinjauan pustaka dari makalah-makalah sebelumnya. Metode ini ditemukan cocok dan tepat untuk penelitian ini untuk analisis. Kemudian ini adalah skala HP-nya sendiri untuk metode yang digunakan.
pada 5 parameter, yaitu peran kontraktor, kebutuhan perencanaan, kebutuhan waktu, kemudian pengoperasian, dan kepentingan di dalam proyek. Skornya sendiri ada 1 sampai 5 dengan berbagai definisi sesuai dengan parameternya. Kemudian Green Building Rating System. Sistem pemeringkatan ini menyediakan informasi dan panduan untuk mensertifikasi bangunan hijau dan mencapai tingkat sertifikasi tertentu. Sedangkan di India sendiri ada 3 lembaga sertifikasi, yaitu IGBC, GRIHA, dan LEED. Kemudian umumnya peringkat bangunan hijau didasarkan pada skala poin. Jumlah poin total yang dicapai dalam sistem membantu dan menentukan tingkat sertifikasi. Semakin tinggi jumlah poin, semakin tinggi pula tingkat sertifikasinya. Kemudian untuk melakukan penelitian ini digunakan IGBC dan GRIHA sebagai sebagai rating system yang digunakan. Kedua program ini berlaku untuk bangunan baru dan yang paling populer. Parameternya sendiri apa aja, yaitu untuk parameter green buildingnya ada sustainable architecture and design, site selection and planning, water conservation, energy efficiency, building material and resource, indoor environmental quality, innovation and development, regional parity, building planning and construction, dan building operation and maintenance. Kemudian selanjutnya ini ada penerapan AHP-nya dari parameter green building yang ada tadi, yang ada 10, akan dibandingkan dengan 5 parameternya, yaitu yang pertama adalah peran kontraktor. Salah satu pemangku kepentingan yang paling penting adalah kontraktor dalam industri konstruksi bangunan. Profesional ini terutama dibutuhkan selama pelaksanaan proyek konstruksi. Tugas utama kontraktor sendiri adalah mengelola dan mengawasi pekerjaan konstruksi dan memastikan pengendalian risiko, pemeliharaan kesehatan, dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan perencanaan. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang paling menantang, mendasar, dan penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek. Perencanaan melibatkan penentuan tugas pekerjaan, pemilihan teknologi, estimasi sumber daya yang dibutuhkan, dan durasi untuk masing-masing tugas. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan waktu. Waktu merupakan salah satu parameter terpenting selama proses konstruksi. Manajemen waktu yang efisien diperlukan untuk semua proses yang terlibat selama konstruksi dan agar proyek dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya adalah kemudahan pengoperasian. Mengenai parameter ini, responden menyebutkan bahwa mereka menemukan tugas yang harus dilakukan di bawah kategori IEQ, efisiensi energi, pemilihan dan perencanaan lokasi, perencanaan dan konstruksi bangunan, arsitektur dan desain berkelanjutan, dan inovasi dan pengembangan sebagai yang paling sulit. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya dalam sebuah proyek, mengacu pada bobot yang diberikan oleh responden. Untuk setiap kategori saat membangun bangunan hijau, hal ini membantu peneliti dalam memahami pentingnya setiap kategori dalam sistem pemeringkatan dari perspektif GBC atau PH dan kontraktor. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasannya. Ini yang pertama adalah peran kontraktor. Di sini untuk peran yang paling penting sendiri ada building planning and construction. Sedangkan untuk eh, skala yang paling minor adalah di regional parity. Kemudian selanjutnya untuk hasil dari kebutuhan perencanaan, di sini innovation and development menjadi yang paling dibutuhkan, sedangkan building planning and construction menjadi parameter yang paling tidak dibutuhkan. Untuk kebutuhan waktu sendiri, yang paling dibutuhkan adalah building material and resource, sedangkan yang masuk ke kategori dibutuhkan adalah innovation and development. Soalnya untuk kemudahan pengoperasian, yaitu indoor environmental quality menjadi yang paling sulit, sedangkan water conservation menjadi yang paling mudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pentingnya dalam sebuah proyek. Untuk yang pertama adalah sustainable architecture and design menjadi yang paling penting, sedangkan building planning and construction menjadi yang kurang penting. Kemudian selanjutnya dari setiap langkah yang ada tadi, setiap langkah dalam proses konstruksi itu sangat penting. Namun GBC atau PH dan kontraktor yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan diminta untuk memberikan saran tentang perancangan strategi efektif yang dapat dikembangkan untuk menjadi ramah lingkungan. Berdasarkan temuan penelitian, strategi untuk menjadi ramah lingkungan telah disarankan sebagai berikut.
Ini untuk yang pertama yaitu IGBC Green Building Rating System. Untuk kategorinya dari yang paling penting hingga yang tidak penting yaitu dari Sustainable Architecture and Design, Indoor Environmental Quality, Building Material and Resource, Energy Efficiency, Site Selection and Planning, Innovation and Development, Water Conservation, dan Regional Parity. Sedangkan untuk prasyaratnya sendiri diharapkan untuk memenuhi prasyarat yang paling mudah. Kemudian ini adalah uh, flowchartnya untuk IGBC rating system. Di sini ada 5 kategori dari peran kontraktor, kebutuhan perencanaan, kebutuhan waktu, kemudian pengoperasian, dan kepentingan dalam sebuah proyek. Dan untuk prasyaratnya sendiri diambil yang paling mudah, yaitu minimum fresh air ventilation. Kemudian selanjutnya untuk Griha rating system sendiri, di sini untuk kategorinya adalah building operation and maintenance dan building planning and construction. Untuk prasyaratnya sendiri sama, yaitu memenuhi prasyarat yang paling mudah. Di sini ada flowchartnya untuk Griha rating system. Kemudian yang terakhir ini adalah summary dari jurnal ini. Yang pertama adalah data mengungkap bahwa kontraktor memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan dan konstruksi bangunan, kualitas lingkungan dalam ruangan, pemilihan dan perencanaan lokasi, serta kategori operasi dan pemeliharaan bangunan. Peran kontraktor ditemukan signifikan secara statistik. Statistik menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting. Misalnya, sebagian besar perencanaan diperlukan untuk kategori seperti inovasi dan pengembangan, konservasi air, arsitektur, dan desain berkelanjutan, efisiensi energi, bahan dan sumber daya bangunan, serta IEQ. Untuk parameter kebutuhan waktu, terungkap bahwa kategori pemilihan dan perencanaan lokasi, perencanaan dan konstruksi bangunan, arsitektur dan desain berkelanjutan, bahan dan sumber daya bangunan, serta efisiensi energi membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengenai parameter kemudahan pengoperasian, responden menyebutkan bahwa mereka menemukan tugas yang harus dilakukan di bawah kategori IEQ, arsitektur dan desain berkelanjutan, pemilihan dan perencanaan lokasi, efisiensi energi, perencanaan dan konstruksi bangunan, serta inovasi dan pengembangan sebagai yang paling sulit. Responden menyatakan bahwa arsitektur dan desain berkelanjutan, kualitas lingkungan dalam lingkungan, inovasi dan pengembangan, paritas regional, serta bahan dan sumber daya bangunan merupakan kategori terpenting dalam sistem pemeringkatan. Dalam pengembangan bangunan hijau, jika seorang mampu mengelola semua parameter ini secara efisien, proses konstruksi akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman karena seseorang dapat berimprovisasi dalam perencanaan, strategi pembangunan, membuat keputusan yang tepat, serta menetapkan target yang dapat dicapai. Daftar prioritas yang dibuat untuk semua parameter ini harus diikuti dalam pembangunan. Daftar prioritas yang dibuat untuk semua parameter ini harus diikuti dalam pembangunan gedung hijau. Lebih jauh lagi, daftar ini dapat membantu dalam pemilihan, perencanaan, dan penentuan prioritas berbagai hal secara lebih efektif dan efisien yang mengarah pada peningkatan pengelolaan proses konstruksi. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.